wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu wastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi pada jamaah kajian subuh yang dirahmati Allah. Pagi ini kita alhamdulillah bisa dipertemukan kembali dan berkumpul kembali untuk dalam rangka untuk menuntut ilmu insya Allah dan mentadabburi Al-Quran, salah satu mukjizat Rasulullah yang sampai saat ini berguna bagi seluruh umat manusia. Sebelum kita mulai mungkin kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada para jamaah untuk dapat menyiapkan Al-Quran mungkin baik digital maupun yang fisik untuk kelancaran kegiatan kita. Jadi nanti ada beberapa ayat yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Kurnia agar bisa langsung dikonfirmasi dengan Al-Quran di sebelahnya agar lebih lancar kegiatan kita. Lalu selanjutnya mungkin selama kegiatan berlangsung diharapkan audio dan mikrofon dari device dikondisikan dalam kondisi mute sehingga tidak mengganggu kelancaran nantinya. Mungkin kita untuk bahasan pagi ini mengenai sumber segala kekacauan dunia sudah disampaikan sebelumnya dari via media sosial Dr. Ahmad Kurnia. Mungkin kita mulai saja dok, silakan kepada Dr. Ahmad Kurnia untuk memulai kajian pagi ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Terus udah tahu kan surat berapa itu? 20 ayat 25 sampai 28. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lidahku sehingga mereka yang udah hadir di sini mengerti apa yang akan saya sampaikan. Terus Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasadan. Itu surat 18 ayat 10. Itu pemuda-pemuda Al-Kahfi pada waktu ke dalam gua dia berdoa seperti itu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dari sisimu. Ya Allah, sempurnakanlah petunjuk lurus. Surat 18 ayat 10. Kemudian puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat izin rahmat dan ridhonya kajian ilmiah ini tetap berlangsung. Dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, sehingga tidak ada habis-habisnya kita merasakan nikmat dengan mengkaji Al-Quran di subuh hari ini. Itu semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz, surat 57 ayat 22-23. Setiap musibah apapun yang terjadi di dunia ini, setiap keberuntungan apapun yang terjadi di dunia ini, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi ini dibentuk. Ya, programnya itu namanya program lorong waktu Allah. Ya, nah, bagaimanakah manusia bisa menghindarinya? Nggak bisa. Kita semua mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah. Ya, karena kalau kita nggak mengharapkan rahmat dan ridho Allah, nggak bisa kita menghadapi masalah yang sangat kompleks di dunia ini. Ya, sumber rahmat dan ridho Allah itu adalah satu, yaitu Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Ya, kita harus menjalankan Al-Quran itu secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Surat Al-Baqarah 208. Terus secara samina wa atona, Al-Baqarah 285. Karena tanpa secara kafah, tanpa secara samina wa atona, dan tidak secara istiqomah akan gagal
dalam menjalani kehidupan cobaan di dunia ini. Karena apa? Cobaan yang ada di dunia ini nggak bisa kita logikakan dengan akal, kecuali dilogikakan dengan Al-Quran. Ya, seperti judulnya di sini, sumber segala musibah itu, karena mereka tidak tahu apa tujuan mereka itu datang ke dunia ini. Nah, inilah sumber segala musibah. Padahal Allah udah bilang di surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa? Surat 10 ayat 25. Ya. Wallahu yad'u ila daris salam. Untuk menggapai surga Darussalam. Kita ini dihadirkan Allah untuk ya menjalankan perintah dan menantang larangan. Cuma satu itu aja. Menjalankan perintah dan menantang larangan. Ya, itu ada di surat Al-Insan 76 ayat 1 sampai 2. Ingatlah pada waktu itu kamu belum terbentuk. Kamu saya ciptakan dari air mani yang bercampur. Kamu saya hadirkan ke dunia ini dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu kamu saya kasih pendengaran. Kemudian penglihatan. Baru pendengaran, penglihatan urutannya. Setelah penglihatan itu nanti akal, nanti baru hati. Dan komandan tertinggi itu adalah di hati kita. Surat 83 ayat 14. Di dalam tubuhmu itu ada daging. Itulah komandan tertinggi. Apabila itu rusak, rusaklah seluruh yang ada di panca indera yang ada di dalam tubuh kamu. Surat 83 ayat 14. Ya, nah itu harus kita pegang. Ya, orang-orang kafir ini itu nggak percaya. Apalagi mereka menyangka bahwa tulang yang sudah hancur itu akan bisa dibangkitkan lagi. Dan itu sudah dibahas. Jangankan tulang-tulang kamu, jari jemarimu akan aku susun secara sempurna. Surat 75 ayat 4. Di situ dari kalimat itu aja orang mengambil suatu ide. Kenapa yang ditanya tulang belulang? Jawabannya jari jemari. Apakah jari jemari itu ada identitas dengan seseorang? Akhirnya dibikin yang istilah fingerprint. Hanya dengan satu ayat. Fingerprint tercipta. Ya, bagaimana dengan ayat-ayat lain? Ya, orang kafir ini nggak percaya. Sampai dia berucap seperti itu. Ya, makanya Allah bilang di surat 13 ayat 5. Yang lebih heran lagi mereka berkata, bagaimana kita akan dibangkitkan? Padahal dia nggak sadar. Dulunya itu tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian tidak ada lagi, kemudian menjadi ada lagi. Dan itu dibilang di Al-Baqarah ayat 28. Ya. Nah, di situ disebutkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Kamu tuh nggak ada. Dan orang yang nggak percaya lagi bilang, oh enggak, kita ada di dunia ini berdasarkan sendiri. Surat 52 ayat 35-36. Kita jadinya ini jadi sendiri. Ditanya lagi yang 36-nya, apakah kamu yang menciptakan langit dan bumi? Bingung dia. Itu namanya teorinya apa? Generatio spontaneous. Spontaneous. Aristoteles. Apa? Kurang lebih gitu. Ya. Terjadi dengan sendirinya. Dia nggak sadar bahwa semuanya ini semuanya ada maksudnya.
Ya, makanya Allah tegur dibilang di surat 30 ayat 7, yang mereka ketahui itu hanya dunia aja. Dunia pun yang mereka ketahui hanya dugaan. Surat 10 ayat 36. Dan dikatakan dugaan itu tidak pernah akan melawan kebenaran. Ya. Nah, jadi itu kita pegang. Yang disebut kebenaran itu ada di mana? Al-Qur'an. Al-haqqu mirobika palatakunana minal mumtarin. Al-Baqarah 147. Terus surat 38 ayat 84. Qala fal haqqu wal ahqu aqulu. Yang aku katakan itu adalah kebenaran. Nah, ini kebenaran ini mau disiasatin sama mereka yang enggak mengerti dunia. Dan disiasatin bahwa semuanya itu kita puas-puasin di dunia ini. Ini yang salah. Makanya Allah bilang di surat Al-Jasiyah 45 ayat 23-24, tidaklah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dengan sepengetahuan Allah. Ya, kenapa di 24-nya? Karena mereka menganggap hidup ini hanya di dunia aja. Kita mati dan hidup ini di dunia aja. Nggak ada rasa tanggung jawab. Kalau kita enggak. Orang Muslim itu dikasih di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Mereka nggak tahu. Dikasih anak akan jadi bahan bakar api neraka kamu. Kalau kamu tidak hati-hati mendidiknya. Surat Al-Imran ayat 10. Hartamu dan anakmu bisa menjadi bahan bakar api nerakamu. Dan kalau nggak hati-hati, seluruh panca indera yang kita kasih ini akan menjadi saksi kamu nanti di akhirat. Yang tadinya panca indera ini dicari untuk memuaskan segala macam kemaksiatan, segala kerakusan, segala egois, segala macam. Nanti begitu tiba waktunya di akhirat dia akan menjadi saksi. Makanya Allah bilang, panca indera yang tidak ditujukan ke jalan Allah, dia ketar-ketir tuh panca inderanya. Karena menjadi saksi nanti di akhirat. Untuk menjerumuskan apa? Masuk neraka atau surga. Makanya Allah bilang di surat 75 ayat 14, panca inderamu akan menjadi saksi seluruhnya bagi kamu, seluruh tubuhmu. Surat 24 ayat 24, lidahmu, tanganmu, kakimu menjadi saksi bagi kamu. Surat 41 ayat 19 sampai 22. Pada waktu mereka digiring ke dalam api neraka, pendengaranmu, penglihatanmu, kulitmu, matamu jadi saksi. Wahai kulit, kenapa kamu mengomong seperti itu untuk menjadi saksi? Nah, ini yang nggak dimengerti sama mereka yang tidak menganut Al-Quran. Filosofinya berdasarkan filosofi dunia. Mereka nggak sadar. Mereka mencari ilmu di hutan seluas ini, di bumi yang seluas ini, di lautan yang seluas ini. Akibatnya apa? Waktu terbuang percuma. Terbuang percuma untuk apa? Kemaksiatan. Untuk suatu kepuasan. Padahal semua yang dikasih itu, kata Allah, untuk rahmat bagi seluruh alam. Surat 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Aku inikan engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan untuk diri sendiri. Nah, karena diri sendiri inilah akhirnya timbul rasa rakus, rasa segala macam. Dan Allah udah bilang di surat 6 ayat 44. Apabila kamu tidak berpedoman dalam Al-Quran, aku bukakan semua pintu-pintu kesenangan. Sehingga kamu lupa akan tujuan dunia ini. Sampai batas waktunya kamu terkaget-kaget kematian udah menjemput kamu. Ya, Indra. Alam kubur disebut juga alam barzah, yang membatasi dua hal. Dalam hal ini alam barzah adalah alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan ditanya malaikat Munkar dan Nakir.
tentang Tuhan, tentang agama, tentang Nabi, tentang segala macam amanat yang telah dikasih sama Allah. Nurati, Bu. Ya. Nurati. Enggak. Tidak, orang yang nggak namanya lulus ujian dalam dibuka ujian saja, tersebut akan mendapat azab dan penderitaan. Pada saat itu otak nggak bisa. Otak semua akan nurut perintah Allah. Semua panca indera akan nurut perintah Allah. Kita nggak bisa ngibul sedikit pun. Semuanya jadi chip. Selain catatan yang dihadirkan oleh malaikat, ya surat 50 ayat 17, di dalam dirimu itu ada malaikat di sisi kiri, sisi kanan yang mencatat per detik, per menit segala perbuatan kamu. Selain malaikat, di tubuh kita ada chip juga yang siap membantai kita nanti di akhirat. Kalau nggak hati-hati. Nah, ini yang nggak diketahui sama orang yang di luar Muslim. Ya, sehingga apa? Hancur dunia ini. Terus, nah. Ilmu manusia nggak sampai ke sana. Sampai ada pejabat ngomong, emangnya kiai-kiai ngomong gitu kita bakal dibangkitkan lagi, udah datang tuh, udah pernah ngerasain ke dalam kuburan terus balik lagi ke dunia. Ya Allah, tahu sendiri lah siapa yang ngomong gitu. Mereka mengetahui lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Dan surat An-Naml, tidak satu pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan akan dibangkitkan. Pengetahuan mereka tidak sampai ke sana. Dan mereka ragu-ragu, bahkan buta tentang itu. Stephen Hawking bilang, Tuhan itu adalah ilmu pengetahuan. Tuhan itu harus bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Saking sombongnya bilang seperti itu. Apalagi di zaman komputer ini. Ya. Apa bedanya mereka sama yang udah dikasih kekuasaan sama Allah, dikasih kelebihan sama Allah, seperti Firaun segala macam. Sedangkan Nabi Sulaiman waktu dikasih berbicara bisa menyuruh jin, bisa berbicara sama binatang, terus dapat kekayaan segala macam yang lebih hebat dari Stephen Hawking, lebih hebat daripada Bill Gates, lebih hebat dari segala-galanya. Nggak ada bilang gitu. Dia hanya bilang, Robbi auzini an askuro nimatakallati an amta alaya. Surat 46 ayat 15, surat 27 ayat 19. Ya Allah, berikanlah nikmat syukur kepada yang engkau terberikan kepada aku, kepada kedua orang tuaku. Dan tunjukkanlah nilai-nilai kebajikan yang kau ridhoi, yang aku bisa rasakan sampai anak cucu. Nggak ada sombong. Ya, tapi kita baru dikasih ilmu sedikit aja, udah sombong. Ya. Dan surat Al-Jin 26-27, dia mengetahui yang gaib. Dan Allah itu tidak memperlihatkan kepada siapapun kecuali pada Rasul yang diridhoi. Rasulullah SAW sudah meninggal. Tapi Al-Quran itulah seluruh perilaku Rasulullah ada di situ. Seluruh sifat Rasulullah ada di situ. Sahabat Nabi bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana pribadi Rasulullah? Itulah Al-Quran. Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quran itu udah disempurnakan surat 5 ayat 3. Aku telah sempurnakan nikmatku untukmu. Ridhoku untukmu. Rahmatku untukmu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Seluruh nikmat dunia, seluruh nikmat akhirat, udah ada semua di Al-Quran. Bagaimana kita mengolahnya? Nggak usah nyari di
penjuru dunia ini yang begitu luas, penjuru lautan yang begitu luas. Karena Allah dia bilang di surat 41 ayat 53, akan aku perlihatkan seluruh tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dunia ini dan pada dirimu sendiri, sehingga kamu mengatakan Al-Quran benar. Ya. Dan pada waktu itu kalimat Al-Quran ini pada zaman Rasulullah, logika nggak bisa jalan. Bagaimana Rasulullah melakukan Isra Mi'raj? Pada saat itu orang nggak percaya. Tapi kenapa Abu Bakar percaya? Karena dia bilang samina wa atona. Aku mendengar, aku melihat, dan aku mendengar dan aku menjalankan. Sekarang ini udah terbukti kalimat Al-Quran itu di segenap penjuru dunia ini. Makanya Allah bilang di surat 6 ayat 67. Likulli naba'in mustaqarra wa sawfa ta'lamun. Kamu akan melihat kebenaran kalimat-kalimat Al-Quran itu. Surat 38 ayat 88. Dan waktu sekejap lagi kamu akan melihat kebenaran kalimat Al-Quran itu. Surat 51 ayat 5, surat 51 ayat 23, sama seperti itu. Sekarang kalau kita nggak percaya, buktiin aja. Nah, dengan kita buktikan ini, apakah kita mau tersesat untuk periode-periode berikutnya? Apakah kita kurang percaya dengan periode-periode berikutnya dengan kalimat Al-Quran? Seharusnya kita semakin lebih memperkuat, memeluk Al-Quran, menjalankan Al-Quran. Ada rasa rindu kalau sekejap pun nggak ketemu Al-Quran. Ya, terus, nah. Mereka menyangka hidup hanya di dunia. Tidak ada yang membinasakan selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Cobalah katakan, hidupkanlah nenek moyang kami. Apakah bila tulang dan badan yang hancur ini akan bisa dibangkitkan kembali? Surat 17 ayat 9. Surat 34 ayat 3. Hari kiamat kebangkitan itu tidak akan datang pada kami. Katakanlah pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui gaib, kiamat itu pasti akan datang padamu. Surat Al-Baqarah 94-95 sama seperti itu. Surat Yasin sama seperti itu. Mereka mengingkari semua tentang hari kebangkitan. Bahkan mereka berkata di surat Al-Ra'd ayat 5, jika engkau merasa heran, akan ada ucapan mereka, apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dibangkitkan? Padahal mereka nggak sadar. Jawabannya cuma satu di surat Al-Baqarah 28. Ingatlah pada waktu itu kamu belum ada. Kemudian ada. Kemudian nggak ada lagi. Kemudian ada lagi. Kecil bagi Allah. Hanya dengan satu tiupan jadi semua. Ya. Dan pada saat itu terhina semua. Orang yang tidak mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran itu kebenaran yang mutlak. Surat 69 ayat 50 sampai 52. Pada saat itu rugilah orang yang tidak mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kebenaran yang mutlak. Ayat 51. Terus. Mengapa dan mengapa? Karena apa? Mereka yang sudah tertutup, ya, di apapun dikasih sama Allah, mereka nggak percaya. Mereka menganggap itu sihir. Seandainya pintu-pintu langit dibukakan sama Allah dan mereka lihat isi neraka, isi surga, mereka nggak percaya. Mereka hanya bilang, oh itu sihir. Sama seperti orang-orang yang terdahulu diingatin sama nabi-nabi terdahulu, itu isinya. Ya. Surat Al-6 ayat 111 sama. Sekalipun orang yang mati itu dihadirkan dan berbicara tentang surga dan neraka, mereka tetap nggak percaya. Ya, sama. Ayat 6, ayat 7 sampai 9 sama seperti itu. Andaikan Al-Quran itu sebagai wahyu diturunkan sama Allah langsung ke tangan mereka sendiri. Langsung dia mintakan langsung malaikat itu didatangkan. Mereka enggak. Kecuali seizin Allah. Nah, sekarang kita harus tahu.
Ya, sekarang kita harus tahu bagaimana kita harus mendapat tali buhulnya Allah, tali genggaman Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu talinya satu di sisi Allah, satu lagi di sisi manusia. Pegang itu. Sehingga akan timbul yang saya bilang teori bandul. Surat Ali Imran ayat 135. Orang yang dibisik-bisikan kejahatan segala macam, mereka cepat sadar. Mereka tetap cepat minta maaf. Hingga selamat. Ya, terus ingatlah kamu sebelumnya tiada menjadi ada, kemudian dimatikan atau dihidupkan kembali. Gampang bagi Allah. Surat Al-Qiyamah ayat 4. Kami mampu menyusun jari jemarinya dengan sempurna. Ya. Dan proses pembentukan seluruh yang ada di tubuh manusia itu sudah dijelaskan di Al-Quran. Bahkan Profesor Catmore itu bilang, ya, oh begitu gampangnya kok Al-Quran bikin susunan-susunan pertumbuhan embriologi manusia. Sedangkan saya untuk mendapatkan susunan seperti itu 30 tahun lebih. Hanya dijelaskan dengan 2 ayat. Masuk Islam Profesor Catmore. Ya, nggak mungkin ini Rasulullah yang bikin Al-Quran ini. Pasti yang membuat Rasulullah yang membuat Al-Quran ini. Kok mereka cepat sadar ya? Kenapa kita sendiri kadang-kadang nggak sadar? Nah, ini semua yang akan dibangkitkan. Contoh yang akan dibangkitkan kalau kamu tidak percaya kamu akan dibangkitkan. Lihatlah bagaimana aku menggiring awan. Aku turunkan hujan kepada tanah yang tandus. Dengan hujan itulah aku tumbuhkan pohonan-pohonan kembali. Seperti itulah kamu dibangkitkan nanti. Gampang bagi Allah. Nah, orang yang di luar Islam ini berusaha menyangkal ini semua, teori ini semua disangkal. Nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak mungkin. Akibatnya apa? Dunia ini kacau. Kacau semuanya. Kemajuan dipakai untuk membunuh orang. Bukan dipakai untuk rahmat bagi seluruh alam. Kalau seandainya kita nggak membunuh orang, kita nggak ada kekuatan, kita akan dijajah nanti. Itu teori siapa? Teorinya Darwin betul. Bahwa yang berkuasa ini adalah orang yang kuat, yang hebat ilmunya, yang hebat segala macam. Namanya teori evolusi Darwin. Akhirnya apa? Kita pakai salah semua. Hancur di sana-sini. Terus, ketika manusia bangkit dari kubur, penuh kegoncangan, ketakutan, kecemasan, dan bertanya, alangkah ruginya kami. Benarlah apa yang dikatakan Rasulullah. Pada saat itu, mereka berharap hartanya bisa menolong mereka. Anaknya bisa menolong mereka. Istrinya bisa menolong mereka. Keluarga yang ada di dunia ini bisa menolong mereka. Pertanyaannya, adakah peran mereka dalam mendidik anak, mendidik istri, mendidik orang yang di sekitarnya? Sehingga ucapan ini tidak berlaku. Iya dong. Allah udah bilang surat 9 ayat 119. Carilah kawan kamu yang penuh dengan kebenaran. Sehingga bisa menyelamatkan kamu. Ya, bisa menyelamatkan kamu tadi. Nanti di akhirat. Surat 34 ayat 50. Ya. Anakmu juga kamu didik dengan secara Islam, secara Al-Quran, secara hadis. Sehingga
bisa menyelamatkan kamu juga. Orang-orang yang sekitarmu yang kamu sayangi bisa kamu didik juga. Sehingga kita berkumpul bersama-sama di surga insya Allah. Surat 13 ayat 23, surat 52 ayat 21. Berkumpul bersama antara anak sama cucu, sama istri, sama keluarga-keluarga yang lain. Yang dalam satu kebenaran. Terus, pada saat itu catatan amal. Semuanya dicatat, dikalungin nih. Surat Al-Isra ayat 13. Udah, ini udah gua kalungin nih, catatan amal lu. Silakan kamu baca sendiri. Surat 18 ayat 49. Wah, catatan amal ini yang kecil, yang besar kok tercatat semua ya. Betapa ruginya saya, betapa menyesalnya saya, tapi udah nggak ada gunanya. Sama surat 45 ayat 28 29. Surat 21 ayat 47 dengan timbangan. Tidak akan dirugikan timbangan itu walaupun sebesar jarah pun. Orang yang berat timbangan kebaikannya akan dapat surga dan kebalikannya. Orang yang gila dengan dunia ini, neraka akibatnya. Silakan mereka berpuas-puas. Silakan mereka menipu orang sana-sini. Silakan mereka mempergunakan panca inderanya tidak di jalan Allah. Silakan, silakan. Itu hak kamu. Makanya Allah bilang di surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11. Aku tidak merubah nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kecuali dirimu sendiri. Nikmat itu mau dipakai kemana? Mau pakai untuk kesenangan sendiri sehingga orang jadi nggak ini, sengsara segala, boleh-boleh aja. Tapi Allah udah bilang di surat 16 ayat 71, 43 ayat 32, aku lebihkan yang satu daripada yang lain, supaya kamu bisa saling memanfaatkan. Itulah teori simbiosis mutualisme yang paling hebat. Dan selalu kamu saling memanfaatkan surat 17 ayat 7. In asantum dan fusikum in asantum palahat. Apabila kamu memberi untuk dirimu sendiri, hukum aksi dan reaksi Newton. Dan dari hukum aksinya ke aksi dan reaksi Newton yang tidak seberapa hukumnya antara perorangan, Al-Quran menjelaskan lebih dari itu. Al-Baqarah 261, 1 jadi 7, 7 jadi 700. Kenapa itu kita nggak pakai? Kenapa amanat ini bukan kita pakai untuk rahmat bagi seluruh alam, bukan untuk diri sendiri? Makanya Allah bilang di surah 28 ayat 7, carilah pahala akhiratmu dengan apa yang telah aku berikan kepadamu. Jangan lupakan duniamu, berbuat baiklah pada orang. Seperti aku telah berbuat baik padamu. Jangan berbuat kerusakan di bumi ini. Yang telah aku udah ciptakan seimbang. Karena nanti akibatnya untuk diri kamu sendiri. Wa ma asoba min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an katsiron. Musibah yang terjadi itu karena perbuatan kamu sendiri. Surat 42 ayat 30. Dalam segala hal. Nggak ngikutin kalimat Allah. Misalnya dilanggar berzina. Hati-hati. Dikasih ajab sama Allah. Dilanggar misalnya minum khamar. Jadi kanker rongga mulut. Dilanggar ini untuk amanat. Untuk mensedekahkan dari harta yang berlebih. Dipakai untuk makan berpoya-poya. Jadi apa? Padahal Allah bilang di surat 7 ayat 31, surat 5 ayat 87, jangan sekali-kali makan berlebih. Surat 5 ayat 87, jangan kamu mengatakan yang halal jadi haram, tapi tidak boleh berlebih. Akibatnya apa? Perut jadi gendut, terus segala macam. Akibat nggak melakukan puasa, bisa aja badan gemuk, penyakit yang datang segala macam.
Ya, terus catatan amal, misalnya malaikat, Sumber segala kekacauan. ya, sumber malaikat malaikat yang pencatatnya enggak ini kurang atau katakanlah enggak komplit, tubuhmu sendiri menjadi saksi bagi kamu. Malaikat nggak mungkin nggak komplit, tapi dikuatkan lagi tubuhmu menjadi saksi bagi kamu. Nah, terus surat 82 ayat 10, malaikat yang mengawasi pekerjaan kita setiap detik, setiap menit. Diawasi. Dimasukin datanya tuh. Pertanyaannya, kalau setiap detik, setiap menit, per hari aja komputer ini masukin data, lemot nggak? Lemot. Malaikat nggak. Sampai kita mati. Datanya komplit. Terus sampai datang malaikat pencabut nyawa yang tidak lalai dan tidak dapat disogok dengan apapun. Seandainya kamu mau membeli dengan selu emas sebesar bumi, ditambah sebesar bumi lagi, surat 13 ayat 18, surat 5 ayat 36, 37, surat 3 ayat 91. Nggak bisa. Waktunya udah ketentuan Allah. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur sedetik pun. Surat 7 ayat 34. Apabila setiap makhluk yang bernyawa telah tiba ajalnya, nggak ada satupun kekuatan di bumi ini, orang pintar ini, alat atau apapun segala macam yang bisa memundurkan kematian. Kalau kamu tidak percaya, surat 56 ayat 83, silakan kamu tahan nyawa kamu. Di dunia kedokteran dengan ventilator, silakan. Pakai tuh duit itu sampai kamu keluar negeri, segala macam. Ketetapan Allah udah terjadi, nggak bisa diundurin. Ya, ditantang tuh. Coba, kata Allah. Coba. Kalau kamu tidak percaya Al-Quran itu dari sisi aku, silakan kamu tantang satu surat. Silakan buat satu surat. Kalau kamu tidak bisa dan pasti tidak bisa, fa'ilam tab'alu walan tab'alu fatakuna rolati wa kuduhana suwal hijaru. Uidat lir kafirin. Al-Baqarah 24. Takutlah akan api neraka yang telah aku buat dari tubuhmu sendiri dan dari batu. Terus ya, itu surat lidahmu, tanganmu dan kakimu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Surat Fusilat ayat 19 sampai 21. Matamu, pendengaranmu, tanganmu, hatimu, kulitmu jadi saksi bagi kamu sendiri. Nggak bisa lepas kita. Dari kesaksian ini nggak bisa lepas. Ada nggak rasa takut sama kita? Ada nggak kita mau memperbaiki diri untuk menghadap Allah? Ada nggak kalimat-kalimat Al-Quran itu harus lebih diutamakan daripada kalimat-kalimat manusia? Ada nggak? Ada nggak? Terus. Tidak takutkah kamu nanti neraka? Itu makanannya dari buah jakum yang tumbuh dari dasar neraka dan mayangnya seperti kepala hantu. Cobalah makan yang berduri dah. Merobek dari mulai mulut sampai ke bawah semua. Minumannya dari darah dan nanah untuk orang-orang yang berdosa. Diminum seperti kehausan, seperti unta yang kehausan di padang pasir. Entah itu darah nanah, entah itu air panas. Diminum sangat hausnya. Apakah itu yang kita akan rasakan nanti? Ini aja lah, tes aja dah. Ergot yang kita suling mau nggak kita minum? Mau bikin segala macam teori silakan aja dah. Coba dah. Apalagi ini nanti nih bahan-bahan yang kita akan rasakan nanti. Nggak ada batas waktunya, itu akan kita rasakan terus. Nah, ini orang-orang di luar Islam yang nggak pedoman dengan kalimat Al-Quran, nggak mengerti. Tadi surat 30 ayat 7, mereka hanya mengerti perkara dunia aja, perkara akhirat mereka nggak tahu. Apakah itu yang kita harus tunda-tunda?
Apakah itu nanti yang akan kita harus rasakan nanti di akhirat? Ya, jangan dong. Mulai dari sekarang berusaha terus. Terus, saudara. Saat itulah penyesalan yang tidak ada artinya. Alangkah baiknya seandainya dulu aku menjadi tanah aja. Nggak usah dihadirkan ke dunia. Orang kafir berharap sekiranya surat An-Nisa ayat 40-41. Aku mendingan jadi tanah aja. Padahal mereka waktu diciptakan dulu. Roh, maukah kamu saya kasih surga yang letaknya lebih tinggi? Yang serba hebat semuanya? Mau. Mau ya Allah. Tapi kamu saya harus hadirkan ke dunia dengan tantangan. Ya Allah, bagaimana kalau seandainya aku sakit? Nggak usah takut. Aku akan menciptakan tubuhmu sangat sempurna. Laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Ya Allah, bagaimana kalau seandainya aku berusaha, aku tanpa ilmu, tanpa apa? Aku akan mengajarkan kamu dengan pena. Dan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ya Allah, bagaimana aku cara mendudukannya? Gampang. Surat 31 ayat 20. Aku telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk menyempurnakan nikmatku untuk mulai dan batin. Surat 15 ayat 20 sama. Aku taruh kamu di dunia ini. Aku tundukkan semua. Cuman satu tujuan kamu supaya selamat, aku hadirkan ke dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Surat Al-Insan itu surat 51 ayat 56. Surat 76 ayat 1 sampai 2. Aku kasih kamu perintah dan larangan. Kalau kamu lulus dengan kebenaran itu, kamu percaya dengan kebenaran itu, akan aku kasih surga. Wallahu yad'u ila darissalam. Surat 10 ayat 25. Dan surat 5 ayat 119. Inilah bukti kebenaran yang telah aku janjikan kepadamu. Kamu telah menjalankan dengan sempurna. Seperti sempurnanya Al-Baqarah 124. Nabi Ibrahim dicoba. Dengan beberapa kalimat Allah aja. Nih, gua kasih. Kita ini dikasih lebih. Kenapa kita nggak mau? Pada saat orang kafir ditaruh ke neraka, surat Al-Furqan ayat 27 sampai 30. Mereka menggigit kedua jarinya, menyesali perbuatannya dan berkata, wahai, seandainya aku mengikuti Rasul, wahai seandainya aku menjadikan si fulan yang penuh dengan kebenaran, yang menjadi teman aku, yang bakal membela aku, ngasih sepakat aku. Tapi penyesalan udah nggak ada guna. Terus, ketidaktahuan dan kepercayaan terhadap inilah maka akibatnya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya. Dan dikunci semua panca inderanya. Dikunci. Tidakkah kamu lihat surah Al-Furqan ayat 43, orang menjadikan Tuhannya sebagai hawa nafsunya. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Surat 6 ayat 44. Apabila mereka melupakan aturan, maka seluruh pintu kesenangan aku bukakan. Semakin ditutup panca inderanya. Sehingga orang-orang kafir bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Maryam 19 ayat 83. Setan ini, hingga kamu nggak sadar bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Akibatnya apa? Kita ikut-ikutan kebenaran yang ada di Al-Quran dirubah untuk mengikuti kemauan mereka. Allah udah bilang, maka hancurlah bumi, langit beserta isinya. Kami telah memberikan peringatan pada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan tersebut. Udah diancam. Makanya kita jangan mensupport itu. Jangan ikut-ikutin. Sehingga setidaknya bisa kerem lah dikit. Ya, terus.
Ini orang kafir, kemajuannya bikin untuk senjata pemusnah massal, harganya sangat fantastis, takut semuanya dikuasain, akhirnya bikin. Pertanyaannya, kalau seluruh kemajuan ini dipakai untuk menyelamatkan manusia, untuk terjadi simbiosis mutualisme, bukan untuk kebebasan sendiri, akankah aman dunia ini? Aman, semuanya serba tentram. Tapi ini dipakai untuk membunuh massal. Terus enggak? Nah, jadi seluruh ilmu itu untuk rahmat bagi seluruh alam. Kembalikan semua pemikiran yang ada di dunia ini kepada pemikiran filosofi Al-Quran dan Sunnah Rasul. Secara kafa, samina, wa atona, dan secara istiqomah. Dan harus ingat bahwa apa yang terjadi di dunia ini, yang kita peroleh di dunia ini adalah amanat yang akan dipertanggungjawabkan. Sehingga apabila seluruh prinsip ini kita tidak sokong, maka kekacauan dunia ini akan hilang. Kapan, dan kapan lagi. Terus, Allah membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Itu surat An-Nahl 16 ayat 76. Perumpamaannya, apabila orang kita nih dikasih amanat sama Allah, kita tidak jalankan sesuai dengan kalimat Allah, itu jadi beban kita terus. Ya, beban yang harus kita pikul di dunia ini. Ya, akibatnya apa? Nggak mengikuti perintah Allah. Misalnya kita menyembunyikan ilmu. Ya, surat Al-Baqarah 174. Jadi bahan bakar api neraka. Allah nggak melihat, nggak menengok mereka, dan nggak memelihara mereka nanti di ini. Ya, Al-Baqarah 174. Itukah yang kamu pilih? Dibutakan terus. Seolah-olah apa? Kalau kita ngasih ilmu ke orang lain itu sebagai pesaing nanti. Nggak bisa. Tapi kalau kita ngasih ilmu, kata Allah, aku akan hadirkan pikiran-pikiran yang tidak terhingga. 1 jadi 7, 7 jadi 700. Mana yang kamu pilih? Ngasih atau tidak ngasih? Kecil banget kalau nggak mau ngasih. Dan jangan salah, yang tadi itu masalah ilmu. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan mengikut beban yang berat dosa pada hari kiamat. Beban itu akan kita bawa di akhirat. Jadi beban di dunia, beban di akhirat. Jadi tambahan bakar api neraka kita. Tahukah kamu, kata Allah, percikan api neraka itu, surat 77 ayat 32, itu seperti istana-istana. Kalau istana di dunia ini hitungannya 1000 kali daripada istana di dunia, istana akhirat itu 1000 kali, bayangkan kayak apa tuh? Ya, terus. Makanya ditegur lagi, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab padanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Kita ditanya, udah belajar ini semua kapan lagi? Secara khusus. Surat Al-Hadid ayat 16. Kapan lagi dan kapan lagi? Terus, prinsip sesuai Abdurrahman bin Auf dikasih amanat berupa harta. Tidak sekedar mencari uang, melainkan mencari ridhonya Allah. Mendapatkannya dengan jujur dan amanah. Ya, surat 4 ayat 29, jangan kamu mencari sesuatu di dunia ini dengan cara yang batil. Kecuali dalam hal
berdagang dengan suka sama suka. Kesalahan antara yang kerja keras dan kerja cerdas. Dengan sedekah harta menjadi bersih dan subur. Rajin bersyukur menjadi tuan harta dan bukan malah menjadi budak harta. Terus, seandainya Abdurrahman bin Auf, seandainya dia mendapatkan sebuah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah padanya, sampai dia dijuluki sahabat bertangan emas. Cita-citanya tuh untuk mengurangi hisab nanti di akhirat, seluruh hartanya disedekahkan. Baru aja disedekahkan, dia beli kurma-kurma yang busuk, datang dari pengusaha dari Yaman, pesanan dari Raja Yaman. Saya mau beli kurma yang udah busuk, harganya berapa? 10 kali lipat. Cash dikasih kontan sama Allah. Makanya waktu Abdurrahman bin Auf di dalam detik-detik kematiannya dia nangis. Nangis yang tidak terhingga. Kenapa kamu menangis ya Abdurrahman bin Auf? Saya ragu. Masih adakah amal ibadah saya nanti di akhirat? Kenapa engkau sampai berkata seperti itu ya Abdurrahman bin Auf? Karena saya telah dibayar cash di dunia ini. Masih ragu. Adakah kita seperti itu? Terus, dia mau miskin, gagal-gagal mulu menjadi miskin dengan sedekah. Abdurrahman bin Auf yang mati-matian bersedekah hanya agar satu hal, miskin. Karena dia mendengar cerita Rasulullah bahwasanya dia masuk surga dengan merangkak akibat banyak hartanya. Kemudian dia sedih. Siapa yang mau telat untuk masuk surga? Lantas setiap keperluan kaum muslimin dia penuhi semuanya agar cepat miskin. Sehingga meringankan hisabnya di akhirat nanti. Tapi gagal, nggak pernah miskin-miskin. Allah tambah dan tambah lagi hartanya, tersebab keberkahan padanya berupa sedekah. Ya, terus. Ini saya baru baca Habibie Afsah, dia pengusaha disabilitas kursi roda yang sukses. Padahal dia menderita namanya muscular dystrophy. Kemudian sama ibunya dididik. Hanya dengan pengetahuan komputer, ya dia tahu ibunya bakatnya anaknya ini hebat. Walaupun dalam keterbatasan dia didik. Akhirnya dia membuat suatu yayasan. Ya, kisah Habibie kemudian dijadikan dalam buku yang dituliskannya dalam buku Sekarang atau Keburu Mati. Pergulatan seorang internet entrepreneur menembus batas mimpi. Anda buka deh di ini. Ada nggak kita seperti itu? Cacat, tapi berjiwa melebihi orang normal. Ada nggak kita iri? Seperti itu. Makanya Allah bilang di surat 12 ayat 53, sesungguhnya hawa nafsu itu akan membawa kepada kemaksiatan, kecuali hawa nafsu yang diridhoi Allah. Ada nggak kita iri sama dia? Nah, itu yang seharusnya membangkitkan kita semua. Terus, nah, orang yang cacat masih bisa produktif, masih bisa hidup ini. Ya, terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, sangat-sangat bermanfaat. Insya Allah. Insya Allah. Saya mau bertanya, ya jadi kita jangan sekali-kali meremehkan isi Al-Quran dan menunda-nunda kalimat Al-Quran itu, karena kita tidak tahu hari esok. Oleh karena itu dibilang di surat Luqman ayat 34, apakah kamu tahu apakah itu milik kamu, hari besok itu milik kamu, apakah kamu tahu kamu mati di mana?
Oleh karena itu jangan ditunda-tunda. Ada yang bertanya? Silakan. Yuk, ada yang mau bertanya? Ayo dong, kita sekarang ini mulai merangkai ya, belajar merangkai ya. Besok judulnya membuka pintu gerbang keajaiban Al-Quran dengan air. Oh, Ya, kira-kira nanti yang mendengar ikut sumbangsi ya, pikirannya mana yang gabungin ayat ini, sehingga kita ngerti semua. Itulah teori mentadaburin Al-Quran. insya Allah Ya, sudah bisa dipahami yang sekarang sudah bisa dipahami. harus cari terus ya. Ya, Makanya Itu, Al-Quran itu waktu Makanya, ditawarkan, Dok, ya silakan. dokter, itu kita pakai aplikasi Quran apa ya supaya cepat dapat ketemu ya ayat-ayat dan surat itu. Saya pakai mushaf itu lambat itu, dokter. Baru cari-cari halaman, dokter udah lanjut lagi. Kan saya Gitu, bilang, Dok. Makasih. makasih ya. Kan udah saya bilang waktu itu, ya saya ini dibukakan hati karena mendengar istri saya itu dari hasil ceramah Ibu Maryam. Ibu Maryam itu SMP aja nggak tamat. Ya, dia merangkai kalimatnya asik banget. Sehingga saya terpacu. Masa Ibu Maryam SMP aja nggak tamat, SMP aja bisa merangkai gitu. Saya ini S2 ini. Kok nggak bisa merangkai? Nggak bisa ini. Saya hidup seterusnya seperti ini. Saya belajar. Saya buka pidato-pidato Zakir Naik, Harun Yahya, Ustadz Ahmad Didat. Ya, karena pikirannya nyambung tuh antara ilmu pengetahuan dengan ilmu. Saya buka semua. Mulai situlah saya nyusun. Itu saya ada ininya, flash disknya tentang bagaimana menyusun, bagaimana caranya. Jadi menghafal dulu yang standar, kemudian bikin simulasi kasus. Kalau Anda bikin simulasi kasus, nanti ketemu tuh. Latih terus panca inderanya. Nanti akan dituntun terus sama Allah. Ya, itu janji Allah. Dituntun terus, dibukain terus. Bikin simulasi kasus. Makanya Allah bilang 39 ayat 27. Aku turunkan Al-Quran itu dengan banyak perumpamaan. Supaya kamu gampang belajar. Membuka kunci-kunci pertanyaan Al-Quran itu, pertanyaan-pertanyaan alam ini, yang nggak bisa dibuka dengan ilmu pengetahuan, dengan Al-Quran, insya Allah bisa. Mulai bikin simulasi. Di mana ini? Apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Karena Allah udah bilang lagi, perumpamaan itu diibaratkan seperti ayat mustasabihat. Surat 3 ayat 7. Satu ayat mukamat, satu ayat mustasabihat. Orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang segala macam, nggak tahu takwil mimpinya, takwil di Al-Quran itu. Bahkan mereka memfitnah Al-Quran itu. Tapi orang yang berakal dan berilmu mendalam akan mengatakan, oh ini maksudnya Al-Qurannya. Siapakah orang yang berakal itu? Kata Allah. Ada di surat Al-Imran 190-191. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaranku untuk orang yang berakal. Yaitu yang selalu mengingat aku pada keadaan berdiri, pada keadaan duduk, pada keadaan tidur, sehingga mereka berkata, ya Allah, tidak sia-sia Engkau menciptakan ini. Ya Allah, jangan Engkau masukkan aku ke dalam api neraka-Mu. Yang disebut orang nggak berakal apa? Ada di surat 7 ayat 179. Akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tidak dipakai menuju ke aku, mempunyai telinga tidak dipakai menuju ke aku, mempunyai mata tidak dipakai menuju ke aku, bahkan mereka lebih sesat.
lebih rendah daripada binatang. Jadi jangan dianggap gelar, maaf, yang udah tinggi sampai level profesor, doktor. Ilmunya itu tidak dipakai menuju jalan Allah, sudah dibilang lebih rendah daripada binatang. Surat 7 ayat 176 lebih rendah daripada anjing. Surat 5 ayat 60 lebih rendah daripada kera dan babi. Surat 8 ayat 22, surat 8 ayat 55. Sesungguhnya dalam pandangan Allah yang manusia yang paling rendah di dunia ini, yaitu yang tidak memakai panca inderanya menuju jalan Allah. Sekali lagi, alihkan seluruh yang kita dapat di dunia ini dengan standarisasi Al-Quran. Alihkan seluruh yang kita dapat di dunia ini dengan standarisasi. Ya. Jangan kita jadikan apa yang kita dapat di dunia ini malah menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Karena Allah bilang di surat 72 ayat 16-17, aku limpahkan dari langit dan bumi. Tapi dengan itulah aku mencoba kamu istiqomah nggak dengan kalimat aku. Hati-hati. Adam dengan satu item buah kuldi aja gugur. Nabi Musa dengan dicoba Nabi Khidir dengan 3 item aja nggak lulus. Nabi Ibrahim dicoba yang menantang meninggalkan Siti Hajar di padang pasir dan untuk menjalankan perintah Allah dengan membunuh Ismail dijalankan. Allah kasih hadiah surat 2 ayat 124. Engkau telah lulus dengan beberapa kalimat aku. Oleh karena itu aku jadikan kamu pemimpin di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya, kita ini semakin kompleks cobanya sama Allah. Oleh karena itu harus ada buku standar yang mutlak, yaitu Al-Quran. Enggak ada titik-titik. Enggak ada menjalankan Al-Quran separuh-separuh. Karena kalau kamu menjalankan Al-Quran separuh-separuh, udah ditegur Allah di surat 4 ayat 150-151. Tahukah kamu orang yang kafir yang sesungguhnya, yaitu orang yang menjalankan Al-Quran itu separuh-separuh. Itulah orang yang kafir sesungguhnya. Akibatnya orang kafir yang sesungguhnya, surat 39 ayat 65, surat 6 ayat 88, hilang seluruh amal ibadahnya. Mau seperti itu, ya silakan aja. Kalau kamu merasa berat menjalankan seluruh kalimat Allah, ingatlah kamu malu dengan sperma pada waktu kamu berjuang. 1 dari 10 sampai 10 juta, hanya kamu yang dikasih kepercayaan amanat sama Allah untuk lahir ke dunia ini. Nggak malu kita mau sperma? Perjuangan yang paling hebat, paling besar. Hanya 1 yang dihadirkan Allah. Ada yang bertanya, silakan. Nantilah kita bahas. Enggak, ini bagaimana, kalau seandainya kita bahas yang itu, apa cara menggabungkan yang satu dengan yang lain, Boleh, Dok? Kan ada saya bikin tuh itunya, flash disknya, menggabungkan satu yang saya pernah kasih ke Hendra. Poin pikiran itu, Dok, ya? Nanti kita bagiin aja ya ke seluruh ini ya, peserta yang hadir ini ya. Tadi. Iya. Cocok. Ya, setuju. Assalamualaikum, Dok. Siap, Dok. Jalannya biar nggak terlalu jauh. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Kenapa Bidang, dia? Dok. Iya. Untuk standarisasi mengenai Al-Quran tadi kita sama-sama belajar di sini. Ini, Dok, berkaitan dengan masalah tadi pertanyaan, apakah kekufuran dan kemaksiatan itu segala sumber dari kehancuran di muka bumi ini? Ya, saya pelajari di surat Al-Baqarah, tolong dicatat, memang kalau salah tolong direvisi di Al-Baqarah 11, 12 sama surat An-Anfal di ayat 73. Tapi saya kok melihat lagi, saya kaitkan untuk mensiasati dari pertanyaan ini,
kok begitu indah di dalam surat Al-Hadid 20 sama dengan Amok 23. Kalau memang salah rangkaian ini tolong direvisi, Dok. Malum, Dok, masih belajar itu, Dok. Makasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu udah jelas. Saya kalau ada baca di surat 43 ayat 43, 36, 37. Apabila kamu ya melupakan Al-Quran sebagai tanda hidup kamu, akan aku jadikan setan sebagai pendamping kamu. Dan setan itu membisikkan sesuatu yang buruk jadi baik. Sehingga kamu menganggap itu kebenaran. Ya, misalnya, ya, kita menganggap harta ini nggak mau disedekahkan. Ya, karena kita kasih harta itu untuk rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu ditegur di Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 267, 268. Setan membisikkan sifat-sifat yang namanya kikir itu supaya kamu takut miskin nanti. Kalau kamu memberi. Dan memberinya aja hanya seperlunya aja, sekejap mata. Misalnya ngasih 1.000 perak, 2.000 perak. Padahal kekayaan kita berlebih. Surat Al-Baqarah 267. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, kalau seandainya kita tidak berpakai kalimat Al-Quran ini, ya, semua setan berserta bala tentaranya itu akan nguber kita. Surat Al-A'raf ayat 175. Ya, sehingga kita bingung nih. Ya, mana yang ini? Dan kita berpikiran sangat sempit sekali. Itu ada di surat 24 ayat 126, 128. Surat 20 ayat 124, 126. Apabila kamu merupakan pedoman Al-Quran sebagai pedoman hidupmu, akan aku lahirkan kamu dalam kehidupannya sempit. Sempit. Sempit itu artinya apa? Udah punya harta, masih serakah, masih serakah, masih serakah. Udah punya istri cantik, masih mencari lagi di luar itu. Entah itu melalui zina, entah itu melalui apa. Masih udah dikasih harta lagi, dibeli villa segala macam ini segala macam. Pada nanti kata Allah di surat 16 ayat 76, itu jadi beban berat kamu di dunia. Apa? Harus bayar tuh uang pajaknya, uang yang nungguin, uang airnya, uang listriknya. Kalau masih muda oke. Tapi apa nanti udah pensiun bisa? Dan nanti kalau kamu tidak mengitukan prinsip Al-Quran yang tadi ayat 20, ayat 124, 126, akan aku lahirkan kamu nanti di akhirat dalam keadaan buta. Udah bebannya macam-macam, jadi bahan bakar api neraka kita, sumber kerusakan di dunia ini, segala macam, sumber fitnah segala macam di neraka, buta. Dan kata Allah surat 17 ayat 97, jalannya itu wajah yang jalan. Dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli. Jalan tuh dengan wajah kita nanti di neraka. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kenapa seperti itu ya Rasulullah? Bagi Allah bisa aja. Kenapa? Mereka menjukir balikan kalimat Al-Quran itu. Tahu seperti itu. Ya. Dan ini yang tadi Al-Baqarah 12. Ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Iya, kenapa? Seolah-olah benar. Kan tadi dia bilang 43 ayat 36 37. Jadi teman karibnya, mereka menganggap itu benar. Contohnya kita di dunia pendidikan. Kita dibilang, oh, kita harus berusaha. Misalnya kita penyakit kena cancer, kita harus berusaha. Pakai bahasa evidence-based-nya dipelintir. Dengan kamu pakai bahasa evidence-based begini, umur kamu akan lebih panjang sekian bulan. Pertanyaannya, standarnya apa?
Padahal Allah udah bilang di surat 7 ayat 34, tidak bisa maju, tidak bisa mundur sedetik pun. Surat 4 ayat 78, walaupun kamu berlindung di benteng setinggi apapun. Surat 62 ayat 8, walaupun kamu lari. Kalau kamu nggak percaya, surat 56 ayat 83, silakan kamu tahan nyawa itu pada waktu sampai di tenggorokan. Atau setelah lepas, nyawa itu balikan lagi. 84 berikutnya 56 ayat 84, 85. Silakan, tantang itu. Kumpulkan seluruh orang pintar yang ada di dunia ini untuk menahan itu. Seluruh profesor yang ada di dunia ini bersatu untuk menahan nyawa itu. Kumpulkan seluruh kekayaan untuk menahan nyawa itu. Nggak bisa. Surat 13 ayat 18, seluruh harta yang ada di bumi ini berupa emas, ditambah lagi satu bumi lagi untuk ini kalimat Allah, nggak bisa. Berobat ke luar negeri, jadwalnya mati aja. Nah, cuman kita karena nggak tahu nih mati, kita bisa membaca. Misalnya kita dikasih soalan Allah berupa cancer. Cancer itu ada stadium yang namanya yang akhir itu namanya end of life. End of life itu kapan? Dari mulai diagnosis, terapi tambahan, kambuh, mati. Kalau udah kambuh nggak bisa dikontrol, artinya kita udah dekat. Akankah kita harus berusaha mengeluarkan biaya yang begitu mahal sehingga mau menjual rumah? Sedangkan Allah udah bilang di surat 3 ayat 134, mohonlah ampun kepada Allah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yaitu orang yang bersedekah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Ini dalam keadaan susah nih. Kita tetap masih berprinsip membela kalimat Allah. Insya Allah. Membantu orang. Usaha yang sederhana aja. Kenapa? Usaha pun nggak ada jaminan. Makanya Allah bilang di surat 53 ayat 24-25, amlil insana matamana palil akhirati wal ula. Apakah yang kamu cita-citakan itu akan tercapai? Tidak. Tergantung semuanya izin Allah. Kita makan makanan yang bergizi supaya baik. Ya, pertanyaannya, mereka membedakan antara gizi yang makanannya ikan, terus udah gitu udang segala macam akan lebih baik dari makanan yang 10.000. Makanan di warteg, enggak. Kenapa? Proses pencernaan semua, enzim-enzimnya semua itu Allah yang ngatur. Nggak ada yang ini. Apakah bisa mengalahkan seperti rumput yang dimakan sama gajah, badannya segede gajah, atau lari secepat kuda? Enggak. Enggak. Ya. Nah, jadi pakailah prinsip Allah. Karena kalau enggak, itu kerusakan kita sendiri yang buat. Makanya Allah bilang di surat 30 ayat 41, telah tampak kerusakan-kerusakan di bumi ini akibat ulah manusia. Oleh karena itu, aku hadirkan siksanya kepada kamu. Siksanya berupa apa? 8 ayat 25. Bukan hanya orang kafir, orang muslim juga kena. Surat 35 ayat 45. Kalau bandel terus, seluruh binatang melata yang ada di bumi ini ikut kena. Surat 35 ayat 45. Ya. Sekarang kita lihat. Kemajuan di ini. Bayangin dipakai untuk ngebunuh. Diciptakan bom atom. Padahal harga bom atom itu ada yang sekitar $1 triliun. Coba dipakai untuk ngasih masyarakat banyak. Akankah akan terjadi kekacauan dunia ini dibandingkan kita dengan cara berpikiran ngebunuh orang? Enggak. Akibat apa? Kita berpedoman namanya dengan teori evolusi Darwin. Ya iyalah. Yang kuat, yang kaya, itulah yang menang. Berapa banyak perbudakan yang nggak ada harganya, yang diciptakan gara-gara seperti itu. Berapa banyak orang yang dibunuh gara-gara kita berteori dengan teori evolusi Darwin. Coba kalau berteori sebagai evolusi sebagai teori rahmatan lil alamin. Enggak ada kekacauan.
pada waktu itu di apa Sultan Harun al-Rasyid, terus udah gitu Abu Umar bin Abdul Aziz, ulama itu cuma melihat kok rukun ya antara kucing sama anjing, antara singa sama anjing. Kenapa? Pemimpinnya yang ini, yang rukun. Pemimpinnya rahmat bagi seluruh alam. Kok tumbuh-tumbuhan tumbuh subur ya? Karena pemimpinnya. Sekarang lihat, dibabatin semua. Akibatnya apa? Banjir di sana sini, gempa sana sini. Ya, itu karena tidak berfilosofi dengan filosofinya Al-Quran. Udah ya. Ada lagi satu pertanyaan? Kurang lebih gitu ya. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf saya mau tanya. Kan katanya kematian itu nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan. Itu semua ketetapan Allah. Pertanyaan saya adalah saat Qabil dan Habil, itu kan Qabil akhirnya membunuh Habil. Terus kemudian ada hukum yang mengatakan bahwa barang siapa membunuh seorang sama dengan membunuh seluruh manusia. Ya, Barang siapa menolong kehidupan ayat seorang, betul, seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Nah, pertanyaan saya, kan tadi hidup dan matinya manusia itu nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Nah, bagaimana kita menghubungkan dengan ayat yang barang siapa membunuh orang seperti membunuh seluruh manusia. Terima kasih. Maaf. Itu kesimpulannya, ya, bukan dalam arti kata kita ini artinya Allah itu akan ajab seperti dosanya membunuh semua manusia. Dan dosanya itu, kalau seandainya kita tidak meminta maaf, ya itu ada di surat 5 ayat 45, ya itu dengan hukum kisos. Hukum kisos itu harus dibayar. Selama itu nggak dibayar, itu udah diancam di surat 85 ayat 10. Nggak diampunin dosanya. Hilang seluruh amal ibadahnya. Ya, kecuali dia minta maaf. Itu makanya Rasulullah pada waktu itu ketawa. Ya Rasulullah, kenapa kamu ketawa? Orang yang membunuh, orang yang dibunuh, dua-duanya masuk surga. Kalau dia insya, itu contohnya diinin sama si Wasi. Wasi itu membunuh Hamzah. Kemudian udah gitu dia tahu dia masuk Islam, kemudian dia bertobat, minta izin sama keluarganya Hamzah itu, diampunin. Kemudian dia berjuang mati-matian untuk menembus kesalahannya. Akhirnya dia bilang, Rasulullah ketawa, Wasi masuk surga juga. Ya, itulah caranya. Dan kematian itu nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Sekarang misalnya, ya, kenapa pada waktu zaman Nabi Musa, bayi-bayi yang lahir laki-laki, bayi-bayi ini dibunuhin? Karena catatan di Lauhul Mahfuz ya begitu. Semua diizin sama Allah. Yang nggak diizinin apa? Kekufurannya. Oh, makanya Allah bilang di surat 39 ayat 7. Allah tidak butuh manusia, tapi Allah tidak ridho akan kekafiran mereka. Membunuh silakan dengan seizin Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Kalau enggak mungkin mati. Ya, enggak mungkin. Dan kalau ada diizinkan Allah matinya dalam bentuk apapun, enggak ada satupun yang bisa merubah. Misalnya Allah bilang di surat 3 ayat 194, waktu orang disuruh berjuang berperang, mereka takut mati. Kata Allah di situ,
Kalau seandainya kamu matinya saat itu adalah tertulis di Lauhul Mahfuz terbunuh dengan pedang di lokasi itu, kamu pasti datang ke situ. Sekarang kita lihat, ya, kalau seandainya kapal selam itu tahu dia bakal hancur, orang nggak ada yang mau datang. Kapal selam apa tuh yang 402 ya? Iya dok. Nah, kalau dia tahu, nggak ada yang mau, udah dibayar triliunan. Cuman catatannya di Lauhul Mahfuz dia matinya tenggelam di kapal selam. Bisa dihindarin? Enggak. Ada yang mati karena jatuhan pesawat. Kalau seandainya dia tahu, pasti dia nggak mau. Tapi kenapa? Jadwal matinya ada. Jatuh pesawat. Ya itu udah ketentuan Allah. Ya, cuman kita mensiasati, kita bersabar, tawakal, udah titik itu. Merubah jadwal mati nggak bisa. Orang kawan saya aja waktu itu dari dokter bedah tumor naik sepeda, gaya ceritanya untuk menghindarkan serangan jantung supaya jantungnya kuat dari ujung pandang ke Toraja. Begitu udah selesai istirahat sebentar nggak bangun lagi, matinya kena serangan jantung. Tadinya mau menghindari dari serangan jantung, nggak bisa. Lihat aja olahraga yang di ini pemain bola, matinya lagi main bola mati kena serangan jantung. Dokter ini, dokter Galang itu. Cuman bagaimana kita mempersiapkan itu aja yang penting. Menghindari ini olahraga. Nggak bisa kita menghindari. Kecuali Allah sendiri yang buka programnya. Karena kita semua ada di program sama Allah. Makanya dilanjutin lagi yang tadi 57 ayat 22 23 supaya kamu tidak merasa sedih atau terlalu senang. Itu udah semua udah ketetapan Allah. Apapun udah kamu nggak bisa. Niat itu sangat mempengaruhi ya dok. Ya iya. Niatnya cuma satu, kita diuji datang ke dunia ini dan kita harus sabar, kita harus bersyukur. Ujian itu akan datang. Entah itu kita nanti matinya dibunuh, entah itu kena penyakit keras segala macam. Makanya Allah bilang, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah 156. Dan Allah bilang di surat 64 ayat 11, wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tanpa seizin Allah nggak bisa musibah itu datang. Jadi kan udah di sini ya itu seizin Allah. Saya waktu itu kena COVID, saya cuma bilang kalau gue dasarnya belum mati, apapun COVID begitu berat nggak bakal saya mati. Itu aja pegang. Saya waktu itu kena serangan jantung tahun 2005. Udah nggak bisa napas. Ya. Terus udah gitu udah. Wow, saya tunggu 5 menit. Malaikat ngeliatin wajah enggak nih. Kalau mau ngeliatin wajah berarti saya mati saat itu. Enggak. Sampai saya enggak berobat. Kenapa? Saya berdoa, ya Allah matikan saya, jangan nyusahin orang, jangan dirawat di rumah sakit. Yang mati yang begitu ya mati sakit jantung. Kalau saya berobat nanti di kateter, dikasih obat anti pembekuan darah, waduh. Orang munafik nih, kata Allah. Ya, jadi kita harus pilih-pilih mana penyakit yang harus kita obatin, mana penyakit yang harus nggak perlu diobatin. Kalau saya begitu prinsipnya. Oke, kalau nggak ada lagi acara udah 15 menit. Insya Allah apa yang kita hadirkan setiap minggu, insya Allah akan membuka wawasan pemikiran kita. Pemikiran yang hanya mengharap dari rahmat dan ridhonya Allah. Insya Allah Allah akan membimbing terus. Amin. Apabila kamu menuju kebajikan, menuju jalan Allah, akan aku pimpin kamu kepada ketakwaan yang abadi. Itulah yang insya Allah akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Kurnia.